Safira nih guys berada di kantornya Rafael dikarenakan memang Rafael itu sempat melihat Safira di tengah jalan itu pingsan dan otomatis membuat Rafael yang masih mencintai Safira membantu Safira dan membawa Safira itu ke kantornya nih guys ya untuk menyelamatkan keadaan Safira karena dia tergeletak di tengah jalan dalam keadaan hujan sendirian semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya otomatis membuat Rafael sangat khawatir karena walau bagaimanapun dia masih menganggap Safira itu orang yang paling ia cintai. Makanya dia berusaha untuk membangunkan Safira ketika Safira itu masih tertidur karena keadaan Safira tidak baik-baik saja ketika dia pingsan begitu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira yang sudah bangun nih guys ya dari pingsannya membuat Safira itu sangat terheran-heran dia berada di mana gitu loh. Nah, ternyata dia berada di kantornya Rafael. Nah, di situ dengan keadaan dia yang masih pusing, nah membuat Rafael ini berusaha untuk menegaskan kepada dia nggak pengen macam-macam kepada Safira. Kenapa? Karena keadaan Safira yang masih belum stabil, belum membaik. Makanya diharapkan Safira untuk tidak kemana-mana. Ya, namun di situ nih guys ya, Safira tahu betul bahwa dia itu istrinya Julian. Jadi dia nggak mau mengkhianati Julian atau sampai membuat Julian itu marah. Kalau misalkan suaminya tahu dia berada di kantornya Rafael, ini akan jadi masalah yang sangat besar. Dan di situ nih guys, Rafael masih saja mendekati Safira dan bahkan ingin memeluk Safira, berusaha sok peduli kepada Safira karena dia sangat mencintai Safira. Namun di sisi yang lain nih guys ya, ada Safira yang merasa ketakutan jika ini menjadi suatu masalah yang sangat besar. Maka dari itu dia berusaha untuk menampar Rafael agar dia tidak mengejar-ngejar terus gitu loh. Namun Rafael nih guys ya berusaha pengen ngomong ya guys kepada Safira nih guys ya, dia pengen ngajak ngobrol penting ke Safira semacam itu. Namun di situ Safira sudah tidak mau ngobrol bersama dengan dia karena keadaannya dia sudah sangat mencintai Julian dan dia istrinya Julian. Dia tidak mungkin mengkhianati Julian. Maka dari itu nih guys ya, Safira berusaha untuk pergi dari kantornya Julian nih guys secepat mungkin. Dan di situ ya, Rafael berusaha terus untuk mengejar Safira karena ada sesuatu hal yang pengen diobrolkan terkait ya kan baju ketika dia hilang semacam itu. Makanya itu yang harus diobrolkan. Namun ternyata Safira sudah tidak mau. Makanya dia naik lift supaya dia cepat pergi dari kantornya Rafael. Di situ nih guys ya, Rafael terus mengejar Safira. Nah di situ ternyata nih guys ya, berbeda dengan Dania, di mana Dania ini nih guys ya berusaha untuk melarikan diri ya dari Romi. Maka dari itu nih guys ya, dia berusaha untuk minta bantuan kepada Yuda, di mana Yuda ini satu-satunya orang yang bisa membantu dia. Nah, ketika Romi itu berusaha untuk menelpon Dania dan pengen membuat Dania itu kembali ke rumah, ternyata yang mengangkat teleponnya itu justru malah Yuda. Dan otomatis ini akan jadi masalah yang sangat besar. Dan di situ nih guys ya, Yuda itu minta kepada Romi untuk meninggalkan Dania dan untuk menceraikan Dania sesegera mungkin karena Dania sudah tidak mau lagi hidup tinggal bersama dengan Romi. Namun Romi tidak akan mudah menyerah begitu saja. Maka dari itu membuat Yuda ini berusaha untuk mengingatkan Dania untuk selalu berhati-hati dan ketika dia pergi dia nggak boleh sendirian gitu loh. Jadi dia harus bersama seseorang semacam itu loh guys. Jangan sampai dia sendirian dan Romi bisa mengekang dia dengan sangat. Walaupun di situ nih guys ya sudah diperingatkan oleh Yuda, namun tentu saja tetap membuat Yuda ini khawatir kepada Dania. Maka dari itu dia minta sangat kepada Romi untuk meninggalkan. Ya, Romi ini tentu saja tidak akan pernah meninggalkan istrinya Dania, orang yang paling ia cintai, dan dia akan menghalalkan berbagai cara nih guys ya untuk bisa mendapatkan Dania. Emang dipikir Yuda itu siapa gitu loh, main cerai-cerai begitu saja ya kan. Dan itu yang ada di pikirannya Romi karena Romi sangat mencintai Dania sampai kapanpun dan dia tidak akan pernah mau menceraikan Dania. Maka dari itu nih guys ya, dia akan melakukan berbagai cara nih guys ya untuk menghancurkan Yuda karena Yuda tidak boleh dekat dengan istrinya Dania. Maka dari itu nih guys ya, dan yang selalu disarankan ya kepada Yuda nih guys ya, oleh Yuda untuk selalu menjauh dari Romi dan selalu berhati-hati. Dan ini pastinya tidak akan mudah dan Romi pastinya menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan Dania. Dan Dania terus terang di situ juga bingung nih guys ya, apa yang harus dia lakukan. Jika dia stay di rumahnya Yuda ini juga akan jadi masalah yang sangat besar. Nah di situ nih guys ya, Safira yang berusaha untuk melari dari Rafael dikarenakan dia sudah tidak mau lagi bertemu dengan Rafael. Ternyata di situ Rafael masih saja mengejar-ngejar Safira. Dia berusaha pengen ngobrol penting bersama dengan Safira. Dia berusaha minta waktunya Safira semacam itu. Ada sesuatu hal yang harus dia tunjukkan kepada Safira mengenai baju pilot dia waktu dia itu masih menjadi pelaut semacam itu. Nah, ketika dia masih kerja menjadi seorang pelaut, nah di situ bajunya masih ada nih dan dia mau tanyakan akan hal tersebut dan dia mau tunjukkan di dalam mobil. Pada awalnya Safira itu tidak mau ngobrol ya dekat dengan mobil
mobilnya, karena itu jadi masalah yang sangat besar. Nah, kemudian di situ Rafael akan terus bilang kepada Safira nih guys, untuk minta bantuan kepada Safira, ngobrol penting semacam itu, ada sesuatu hal yang pengen ditanyakan semacam itu kepada Safira terkait bajunya semacam itu, dan itu harus ke mobilnya dia karena bajunya ada di mobilnya Rafael. Nah, kemudian di situ nih guys ya, karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Safira mengiyakan. Nah, sementara itu nih guys ya, Mama Gina yang katanya tidak baik-baik saja, untung saja ada Tante Wulan, di mana Tante Wulan sudah memberikan obat sakit kepala. Karena Safira yang beli obat sakit kepala tidak kunjung pulang. Nah, sementara suaminya Julian ini guys, mencari di rumahnya. Kenapa? Karena memang Safira berusaha ditelepon terus dari tadi. Namun ternyata handphonenya tidak bisa dihubungi, dan itu yang membuat bingung semacam itu loh guys. Dan di situ ditanyakan tuh ya kan kepada Tante Wulan gitu loh, di manakah Safira saat ini berada, dan kemudian saat ini Safira tidak ada karena tadi kan dia berusaha untuk membeli obat gitu kan. Lah itu obat yang diminum mama ada. Nah, kemudian mama ya di situ diceritakan lagi tuh sama Tante Wulan bahwasanya Mama Gina itu nih guys ya, minum obat dari Tante Wulan baru saja dibelikan. Namun sayangnya dari tadi itu belum pulang juga ya Safiranya itu. Makanya itu yang bikin jadi masalah gitu kan ya. Nah, Julian ini bingung loh. Terus di mana dong semacam itu loh. Dan di situ tante Mama Gina nih guys ya, dia berusaha ya guys ya menasihat anaknya untuk tidak usah pikirin Safira karena saking bencinya kepada Safira. Dia merasa Safira itu tidak peduli dengan Mama Gina. Ketika Mama Gina sakit kepala nggak diberikan obat, ya kan malah yang mengurusnya adalah Tante Wulan. Padahal jelas-jelas Safira berusaha yang terbaik semacam itu untuk kepada Mama Gina nih guys, agar Mama Gina itu baik kepada Safira. Namun sayangnya di situ masih benci. Di situ Julian nih guys berusaha terus menghubungi Safira, nggak ada. Makanya dia berusaha lari ke kamarnya Safira untuk melihat di kamarnya Safira dan menanyakan kepada Safira, teriak-teriak nama Safira di kamar dia. Ternyata ketika dia berusaha untuk manggil-manggil di kamarnya Safira, ternyata Safira tidak ada nih guys. Makanya dia bingung. Nah, kemudian dia berusaha untuk menelpon lagi. Nah, ternyata ketika dia berusaha untuk miss call handphonenya Safira, ternyata handphonenya Safira ada di kamar dan dia ketinggalan handphonenya itu, makanya tidak bisa dihubungin dari tadi. Nah, dari itu membuat Julian ini merasa sangat khawatir. Nah, terus di manakah Safira saat ini berada? Nah, sementara itu nih guys, berbeda dengan Rafael yang masih bersama dengan Safira. Tentu saja ada sesuatu hal yang ditanyakan nih guys ya, dari Rafael kepada Safira mengenai baju pilotnya itu, baju pelautnya itu nih guys ya, yang pada waktu itu ya ini ditemukan oleh Safira. Nah, ini adalah baju yang palsu. Inisialnya saja itu salah ditunjukkan kepada Safira. Nah, di situ nih guys ya, Safira ini juga tidak tahu kalau itu palsu atau tidaknya gitu loh. Karena pada waktu itu Yuda sendiri ada seorang nelayan yang ngasih tahu ini adalah baju yang ditemukan ketika Rafael itu disekap atau hilang semacam itu loh guys. Jadi baju itu adalah satu-satunya yang menyatakan bahwa bukti bahwa pada waktu itu Rafael itu memang meninggal. Makanya Papa dan juga Mama Lestari pada waktu itu percaya dan membolehkan Safira untuk menikah dengan Julian karena bukti yang menyatakan bahwa Rafael itu sudah meninggal. Nah, di situ nih guys ya, ditegaskan itu sama Rafael bahwa dia itu belum meninggal. Sebenarnya dia itu disekap. Nah, orang yang menyekap dia itu sebenarnya bukan Muna. Dalam pikirannya Rafael itu adalah Muna yang nyekap, bukan, melainkan adalah Yuda. Makanya dijelaskan tuh bahwa orang yang menyekap dia selama ini adalah Yuda, tidak memberi dia makan, tidak memberi dia itu semacam itu. Baju yang ia temukan yang dikasihkan itu adalah hoax semacam itu bohongan gitu loh, yang nggak benar, itu palsu semacam itu. Kebenarannya itu bukan baju aslinya dia. Yang ditahu Safira pada waktu itu, dia pergi ke nelayan, di mana nelayan itulah yang memberikan ya bajunya Mas Rafael dengan inisial itu, Safira dan juga Rafael. Diantarkan oleh Yuda. Semacam itu loh guys, menemui nelayan. Gitu loh. Dan di situ pikirannya Safira itu adalah baju aslinya Rafael yang dinyatakan hilang di laut, semacam itu loh guys. Walaupun secara kebenarannya memang Yudalah yang telah mengurung Rafael hingga Rafael itu disekap dan tidak dikasih makan minum. Karena hanya untuk mendapatkan apapun yang dia mau semacam itu. Makanya Safira dikasih tahu, ini bajunya bukan baju asli, melainkan baju palsu, baju yang dibuat atau direkayasa oleh Yuda agar Yuda itu menghalalkan berbagai cara semacam itu.
Namun yang diketahui Safira adalah baju itu asli, makanya ditunjukkanlah baju itu apa yang dia temukan bersama dengan Yuda ditunjukkan kepada mama papanya Rafael yang menandakan bahwa memang Rafael sudah meninggal dunia. Sehingga Rafael pada waktu itu dinyatakan meninggal, dinyatakan surat meninggalnya sehingga Safira itu bisa menikah dengan Julian. Nah, maka dari itu nih guys yang membuat Rafael ini masih belum bisa terima kenyataan pahit bahwa dia itu masih mencintai Safira dan dia hidup. Makanya diungkapkan bahwa semua ini sudah direncanakan Juda untuk mencelakakan dan untuk mendapatkan Safira apapun yang dia mau semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Rafael benar-benar sangat marah kepada sahabatnya Yuda semacam itu. Namun apapun itu ya guys ya, menurut Safira hubungan keduanya sudah berakhir. Ya, tidak ada gunanya membahas tentang hal ini semacam itu. Dan di situ ketika pada waktu itu juga Safira itu menikah dengan Julian, datanglah kan itu kan ya, Rafael yang masih belum bisa menerima keadaan bahwa istrinya itu meninggal, bahwa istrinya itu menikah lagi. Karena suami yang sudah dinyatakan meninggal tiba-tiba datang begitu saja. Nah, Safira pada waktu itu dihadapkan pada pilihan yang susah dan dia sudah mencintai Julian. Dan di situ nih guys ya, hakim juga sudah mengetuk palu bahwasannya di situ Safira dan juga Rafael sudah bercerai. Tinggallah Safira dengan Julian. Semacam itu loh guys. Makanya diharapkan buat Mas Rafael untuk tidak mikirin Safira lagi karena Safira sudah punya kehidupan yang baru bersama dengan Julian gitu loh. Jadi nggak ada gunanya memperselisihkan terkait Rafael dan juga Safira karena hubungan Safira dan Rafael itu sudah tidak ada lagi, sudah bubar sejak lama. Jadi buat apa memperdebatkan masalah seperti ini gitu loh, karena sudah nggak ada gunanya ya kan ya. Dan di situ Safira bingung bagaimana cara untuk menjelaskan kepada Mas Rafael semacam itu. Namun Rafael ini masih tetap mengejar cintanya Safira. Dan dia bilang bahwa semua ini sudah direncanakan Yuda, kembali Yuda untuk bisa mendapatkan Safira gitu loh. Bahkan sahabatnya sendiri yang dia percaya itu tega mengkhianati Rafael begitu loh. Makanya diharapkan bahwa Safira ini bisa kembali lagi dengan Rafael dan itu sangat tidak mungkin sekali bagi Safira karena jelas-jelas dia sudah punya suami begitu loh. Dan mengenai baju palsu atau asli itu sudah menjadi masa lalu. Masa lalu ya masa lalu, masa sekarang ya masa sekarang. Saat ini Safira sudah punya suami dan mencintai Julian. Dan saat ini juga Mas Rafael itu sudah punya Muna. Jadi tolong buat Rafael ini memikirkan istrinya semacam itu. Makanya Safira sudah tidak mau lagi nih guys ya memikirkan tentang masalah itu. Namun Rafael ini tetap ngotot pada pendiriannya agar suka kepada Safira dan Safira ini kembali kepada pelukan dia. Namun hal ini sangat tidak mungkin banget bagi Safira untuk kembali lagi untuk membahas kisah masa lalunya dengan Rafael. Rafael terus berusaha untuk membujuk nih guys ya. Dia harus percaya dengan ucapannya Rafael bahwa dia masih mencintai Safira. Dulu kehidupannya itu memang sudah direncanakan, sudah dihancurkan oleh Yuda. Dan tolong bagi Safira ini untuk percaya dengan ucapannya Rafael. Nah, karena Rafael ini cuma ngomong saja terkait bajunya yang palsu itu bukan asli miliknya Rafael, ya kan? Tentu saja Safira tidak percaya begitu mudah gitu loh. Dan karena Rafael tidak punya bukti, ya dia ngomongnya gimana gitu loh. Karena Safira juga sudah punya kehidupan dia masing-masing gitu loh. Nggak mungkin dia flashback kembali ke masa lalu gitu loh. Karena masa sekarang sudah berbeda, apalagi Safira hamil anaknya Julian. Jadi sudah tidak sangat mungkin kembali lagi kan bersama dengan Rafael begitu loh. Makanya Rafael di situ bingung guys. Safira pun juga lebih bingung lagi karena Rafael terus gitu loh berusaha untuk memberdaya Safira agar Safira ini kembali, dan Safira tidak tahu apa yang harus dia lakukan agar menyadarkan Mas Rafael gitu loh. Rafael ini terus berusaha untuk ngobrol dan menjelaskan kepada Safira terkait bukti-bukti bahwa ini adalah bukti konkret terkait baju dia. Namun apapun itu, ya Safira sudah tidak mau lagi membahas terkait akan hal itu. Karena itu sudah jadi masa lalu dan masa lalu tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Di situ Rafael berusaha nih guys ya meyakinkan Safira terus memegangi tangannya Safira semacam itu nih guys agar Safira itu mau bersama dengan dia dan percaya atas ucapan dia. Safira tidak mau lagi disentuh oleh Rafael. Karena Rafael tadi bilang bahwa kalau dia sudah menjelaskan dan bertanya, dan ketika Safira sudah menjelaskan semuanya terkait baju itu palsu atau tidak, itu urusannya Rafael karena dia mau kembali lagi nih guys, ada urusan yang harus dia tangani saat ini juga karena dia mau membeli obat gitu, malah dia pingsan bersama dengan Rafael ada
ada di kantornya Rafael gitu loh. Dan dia sudah tidak mau lagi berurusan dengan Rafael gitu loh. Makanya Safira di situ tetap pengen pergi dari Rafael dan tidak mau membahas atau mengobrol apapun dengan Rafael lagi, karena ini akan jadi masalah yang sangat besar jika semua keluarganya tahu bahwa Safira itu ngobrol bersama dengan Rafael. Namun Rafael terus nih guys ya, membuat Safira pada pilihan yang susah. Dan di situ nih guys ya, Safira langsung pergi begitu saja dengan kemarahan yang begitu sangat dalam sekali, membuat Rafael ini sangat marah kepada Yuda. Karena apa? Dia tidak bisa membuktikan bahwa Yuda orang yang telah menyekap dia dan menghancurkan rumah tangganya, sehingga dia berpisah dengan Safira semacam itu loh guys. Jadi di situ memang sedih banget gitu guys Rafael gitu. Nah sementara itu nih guys ya, ada suaminya Safira, Julian, yang mengetahui bahwa memang handphonenya ada di rumah, ketinggalan semacam itu. Kemudian dia tanya tuh kan kepada Tante Wulan, di manakah tempat membeli obat. Gitu. Kemudian tempat membeli obatnya itu ada di apotek terdekat kompleks semacam itu. Walaupun di situ Mama Gina kurang suka ya dengan Safira, dia tetap cuek dengan Safira, ngerasa bahwa Safira tidak peduli dan ngerasa bahwa lebih baik Julian itu nggak usah ngurusin Safira lagi, kan dia sudah gede, nggak usah diurusin, dia kan bisa jalan sendiri. Memang dia kan sukanya keluyuran kesana kemari semacam itu, untuk apa dia khawatirkan semacam itu. Nah kemudian Julian mengatakan bahwa saat ini Safira kan sedang hamil, kasihan kan memang calon bayinya nanti takutnya keguguran semacamnya. Namun apapun itu, menurut Mama Gina saat ini dia sudah sangat benci banget kepada Safira. Bahkan dia sudah tidak suka lagi dengan Safira, makanya dia menunjukkan kebenciannya kepada Safira. Nah di situ sementara itu nih guys ya, ada Mona, dimana Mona ini senang banget meng-USG calon bayinya, dan ternyata ketika dicek dokter di USG calon bayinya sehat, dan membuat Mona senang banget nih guys semacam itu loh guys. Dan di situ ada Mama Lestari yang nungguin Mona, dan di situ dia memang seneng banget gitu loh guys, karena dia akan punya calon bayi semacam itu loh guys. Namun di satu sisi nih guys, Rafael yang belum kunjung datang membuat Mama Lestari sangat bingung gitu loh, dimanakah anaknya saat ini. Nah sementara itu nih guys ya, Safira yang baru keluar dari kantornya Rafael, dia berusaha ke apotek terdekat nih guys ya. Dia bilang kepada supirnya ya, atau supir taksi tersebut, untuk didropkan di apotek gitu loh guys. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian itu berusaha terus mencari di mana keberadaan Safira ke apotek. Bahkan dia berusaha untuk tanya Riana apakah dia bersama dengan Riana, namun ternyata Riana tidak bersama dengan Safira. Nah Safira ini baru keluar dari taksi nih guys ya, dan di situ dilihatlah tuh ya kan Julian, dan Julian baru menyadari bahwa Safira itu baru turun dari taksi. Nah ini kesempatan bagi Julian tanya dan menghampiri Safira di apotek. Nah Safira itu mau membeli obat gitu loh guys, obat yang untuk mamanya karena kan sakit kepala semacam itu. Nah mengenai Tante Lestari nih guys ya, masih memikirkan di mana anaknya tidak kunjung datang gitu loh. Padahal ini kan calon bayinya. Kenapa di situ Rafael tidak peduli banget dengan calon bayinya? Kalau dia nggak peduli dengan Mona sih nggak apa-apa, tapi ini calon bayinya, darah dagingnya gitu loh. Kenapa di situ Rafael tidak kunjung datang mengantarkan Mona? Juga tidak ada kepikiran di hatinya Rafael. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal di situ nih guys ya, Mona senang banget dengan foto USG calon bayinya nih guys yang sehat gitu loh. Dan di situ kesempatan bagi Mama Lestari untuk ke toilet karena dia mau menelpon Rafael, ingin cari tahu terkait Rafael. Ya, dengan keadaan yang sangat marah-marah betul, dia kemudian nih guys ya, berusaha untuk menelpon anaknya, dan dia mencari tempat untuk menelpon anaknya. Dia berusaha untuk mencari tahu Rafael ada di mana, dia berusaha telepon. Nah, ketika dia berusaha untuk telepon anaknya, ternyata anaknya tidak menjawab panggilan telepon dari mamanya sendiri semacam itu. Dan ketika ditelepon tidak bisa dihubungin, membuat Mama Lestari ini bingung nih guys dengan sikap anaknya, kira-kira di mana nih guys ya. Nah kemudian dia berpikir kayaknya menelpon papa deh. Nah kemudian di situ nih guys ya, Pak Gunawan nih guys yang sedang baru bersama dengan kliennya, untungnya kliennya sudah pergi. Nah di situ Pak Gunawan mendapatkan telepon dari Mama Lestari di situ nih guys ya. Kemudian dia mengangkat telepon dari Mama Lestari, dan kemudian Mama Lestari itu tanya kepada Papa Gunawan, apakah Rafael itu ada di kantornya? Apakah dia sudah sampai di kantornya? Kemudian Papa Gunawan menjelaskan kepada Mama Lestari bahwasanya memang anaknya Rafael itu masih ada di kantor. Dan kemudian dijelaskan lagi tuh ya kan, bahwa
Rafael itu masih bersama dengan Safira. Mendengar bahwa Safira saat ini berada di kantornya Rafael membuat Mama Lestari semakin menyalahkan Safira. Bahkan dia tuh menyalahkan Safira itu keganjenan dengan anaknya Rafael. Padahal di situ nih guys ya, Safira itu nggak seperti itu. Dijelaskan dengan sangat baik oleh Papa Gunawan. Namun Mama Lestari ini nggak terima terkait akan hal itu. Nah kemudian Mama Lestari ini minta nomornya Mama Gina nih guys ya. Namun ternyata di situ Papa Gunawan tidak memberikan teleponnya karena takutnya ini akan jadi masalah yang sangat besar ketika Mama Lestari bikin heboh menelpon Mama Gina marah-marahin semacam itu. Nah karena tidak mendapatkan telepon dari Papa membuat Mama Lestari mematikan teleponnya dan dia berkeinginan untuk minta saja kepada Mona nomornya. Semacam itu loh guys, dia akan bikin masalah lagi tuh ya kan, karena mengetahui Safira ada di kantornya. Nah sementara itu nih guys ya, ada Romi yang ditelepon oleh Rafael. Rafael minta bantu kepada Romi untuk sesegera mungkin menyingkirkan. Menyingkirkan siapa? Menyingkirkan Yuda. Karena Yuda yang telah menghancurkan rumah tangganya dengan Safira, membuat Rafael meminta bantuan Romi untuk menyingkirkan. Romi minta uang berapa budgetnya semacam itu. Kemudian di situ Rafael minta bantuan kepada Romi, dia bilang budgetnya itu unlimited. Dan mengetahui budgetnya unlimited, segera mungkin di situ ya kan bagi Romi menjalankan misinya untuk menghancurkan Yuda. Karena sekalian kesempatan bagi Romi ya untuk mengambil lagi istrinya dari tangan Yuda, semacam itu loh guys. Dan di situ memang Rafael sudah sangat benci betul kepada Yuda dan dia akan menghalalkan cara untuk mencelakakan Yuda sebagai balas dendamnya kepada Yuda yang telah menghancurkan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Safira pada waktu itu hingga dia disekap dan dinyatakan meninggal pada waktu itu. Yang jelas dia masih hidup. Nah, Papa Gunawan ini berusaha ke kantornya Rafael, sebenarnya ingin mengantarkan siapa? Mengantarkan Safira pulang ke rumah dia agar tidak ada masalah. Namun di situ Safira sudah tidak ada, sudah pulang duluan. Nah, Rafael kenapa tidak cerita kepada Papa? Kalau ada cerita kepada Papa kan bisa diantarkan pulang. Namun Safiranya memang tergesa-gesa nih guys ya, pulang semacam itu nih guys ya. Nah di situ nih guys ya, Safira sedang membeli obat sakit kepala untuk Mama Gina, dikarenakan Mama Gina kan masih sakit kepala, banyak pusing gitu loh, mikirin banyak masalah dalam kehidupan dia. Tiba-tiba suaminya datang. Di situ ada suaminya Julian datang nih guys ya, dan bertanya kepada Safira dia ngapain ke apotek gitu kan. Kemudian Safira bertanya bahwa dia itu mau membeli obat untuk Mama. Nah kemudian Safira itu juga tanya kepada suaminya, kok dia ke apotek buat apa? Nah kemudian Julian ini menjelaskan nih guys ya, bahwa dia itu mencari istrinya dari tadi. Kenapa Safira dari tadi tidak bisa ditelepon? Nah kemudian di situ nih guys ya, Safira menjelaskan dia ketinggalan handphonenya ada di rumah semacam itu karena dia mau membeli obat untuk Mama Lestari. Nah tapi Mama Gina tadi tidak ada loh katanya pas waktu dicari di apotek tadi. Nah sempat terjadi masalah tuh. Kemudian Safira ini nih guys ya bingung bagaimana cara dia menceritakan. Apakah dia berbicara jujur mengenai Rafael yang membantu dia. Nah kemudian dia berusaha untuk jujur kepada Mas Julian dan mengatakan kepada Julian bahwasannya tadi dia sempat pingsan. Kemudian dia itu ditolong oleh Rafael dan dibawa ke kantornya. Tapi di situ ya berusaha dijelaskan itu agar Julian benar-benar percaya bahwa dia tidak ada main apapun dengan Mas Rafael. Karena di situ nih guys ya, Safira memang pada waktu itu ditolong oleh Rafael gitu loh di tengah jalan karena kondisinya dia pingsan. Namun yang jelas Safira tidak melakukan apa-apa dengan mantan suaminya Rafael dan tolong percaya bagi suaminya Julian. Nah kemudian Julian sih percaya kepada Safira dan berharap bahwa Safira ini agar segera kembali pulang karena keadaan dia kan basah kuyup, dia sempat pingsan semacam itu. Karena itulah membuat Julian ini merasa khawatir dengan istrinya. Jadi dia langsung memeluk istrinya, mengharapkan istrinya segera kembali pulang, makanya diantarkan itu biar tidak ada masalah nih guys ya. Nah di situ ya kan Safira memang merasa dia minta maaf kepada Julian karena dia nggak pengen bikin masalah baru lagi mengenai Rafael yang membawa dia ke kantor dia gitu loh. Maka dari itu membuat Safira sedih, takutnya itu akan jadi masalah, jadi bumerang dalam rumah tangganya dengan
Julian semacam itu nih guys. Walaupun Julian percaya betul 100% kepada Safira, namun banyak banget masalah yang terjadi dalam rumah tangganya Julian. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, ada Tante Wulan yang ditelepon oleh Mama Lestari, dan Mama Lestari ini sengaja minta kebantuan kepada Tante Wulan untuk memberikan teleponnya kepada Mama Gina semacam itu. Namun di situ Tante Wulan tidak mau memberikan karena takutnya dia bikin heboh lagi, bikin masalah baru semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Gina yang mendengar itu kira-kira telepon dari siapa semacam itu, makanya dimintalah tuh telepon ya kan dari Tante Wulan untuk Mama Gina semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, langsunglah Mama Gina ini menjawab teleponnya semacam itu, walaupun sebenarnya Tante Wulan tidak mau memberikan telepon tersebut. Takutnya ini akan jadi masalah yang sangat besar. Nah kemudian setelah diangkat teleponnya oleh Mama Gina, dijelaskan tuh ya sama Mama Lestari bahwasanya tolong buat menantunya Safira itu tidak kegatelan. Ya, masa tadi gitu Safira datang ke kantornya Rafael untuk menggoda semacam itu. Padahal ini kan jadwalnya. Rafael itu mengantarkan Mona buat cek kandungan. Kenapa menantunya malah justru datang ke kantornya Rafael semacam itu? Makanya dimarah-marahin tuh lah. Dan Mama Gina itu tidak tahu apa-apa mengenai Safira gitu loh. Di satu sisi ya, dia sangat marah betul kepada Safira nih guys ya. Dan dia bingung dengan Mama Lestari yang nggak punya etika, yang tiba-tiba langsung marah begitu saja telepon kepada Mama Gina yang tidak tahu kejelasannya seperti apa. Namun Mama Lestari ini pokoknya langsung marah-marah, bilang kepada Mama Gina untuk nasehatin menantu kesayangannya Safira untuk tidak cari masalah semacam itu, tidak mengejar mantan suaminya Rafael lagi di situ nih guys ya. Dan di situ ternyata dilihat oleh Mona nih guys yang mendengar semua perkataannya Mama Lestari yang ternyata minta nomornya Tante Wulan ternyata untuk melabrak. Nah kemudian di situ ya Mama Lestari melabrak Mama Gina. Kenapa? Karena dia tidak jadi diantarkan kan cek kandungan. Karena apa? Suaminya Rafael masih bersama dengan Safira, berada di kantornya Rafael gitu loh guys. Nah ini yang jadi masalah betul. Nah bagi Lestari, Safira itu keganjenan. Nah kemudian di situ nih guys ya, Mona berpikir apa benar sih Safira itu keganjenan? Kalaupun dia tidak keganjenan, kenapa Safira itu ada di kantornya Baby File? Nah itu yang jadi masalah kan bagi Mona. Namun di situ Mona tetap berusaha untuk berpikir positif. Takutnya ini hanya masalah kekeliruan gitu loh, salah paham saja semacam itu. Jadi makanya membuat Mona berusaha untuk berpikir positif dan tidak menyalahkan Safira. Nah kemudian sementara itu Mama Gina dengan keadaan yang sangat marah betul akan memarahi Safira karena ditelepon gitu guys, karena memang dia dilabrak oleh Lestari. Nah kemudian nih guys ya, Safira yang baru datang dari rumah nih guys ya, ke situ bersama di antar suaminya nih guys ya, tiba datanglah tuh ya kan Mama Gina yang langsung menampar siapa? Menampar Safira, menampar menantunya semacam itu. Safira dengan keadaan bingung kenapa ditampar di depan suaminya oleh mama mertuanya Mama Gina semacam itu. Mama Gina itu dilabrak oleh Lestari, di mana Lestari itu bilang kalau Safira itu kegancenan datang ke kantornya Rafael semacam itu. Ya kan? Dan itu yang bikin Mama Gina itu sangat marah betul kepada Safira. Safira berusaha untuk menjelaskan, namun di situ Mama Gina tidak percaya atas ucapannya Safira gitu loh. Safira tidak ada maksud apapun bersama dengan Rafael. Dia hanya jatuh dan ditolong Rafael ke kantornya Rafael, hanya itu saja. Namun kebenarannya dia tidak tahu karena Mama Lestari tidak suka dengan Safira, makanya melabrak mama mertuanya. Makanya Safira terus disalahkan terus. Kasihan betul